Masih di Sinde sore pemirsa, puncak perayaan Hari Ikan Nasional digelar di momen Car Free Day Jakarta Minggu pagi tadi. Dalam kegiatan ini dibagikan 1.000 porsi olahan udang saus Padang. Nah, pada hari ini memang diselenggarakan Hari Ikan Nasional, tepatnya di Anjungan Sarinah. Ini juga tadi ramai sekali, ini menambah keramaian di Car Free Day karena tadi di Hari Ikan Nasional ini juga dibuka langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Bapak Zulkifli Hasan. Juga ada Ketua Komisi 4 DPR RI, Ibu Titik Soeharto, yang mana tadi ini sudah membuka acara karnaval dengan kostum ikan. Keseruan puncak perayaan Hari Ikan Nasional terlihat saat Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Ketua Komisi 4 DPR Titik Soeharto memasak udang sebanyak 250 kg bersama-sama. Udang-udang ini dijadikan 1.000 porsi olahan saus Padang dan dibagikan secara gratis kepada para pengunjung. Warga pun sangat antusias. Di sini tuh rame banget juga karena ada bagi-bagi udang sebanyak 250 kg yang dimasak menjadi udang saus Padang dan ada 1.000 porsi. Jadi tadi di sini rame, antri sekali orang-orang yang ingin mendapatkan udang gratis tersebut yang juga dimasak oleh chef terkenal di Indonesia. Selain pembagian olahan udang, rangkaian perayaan Hari Ikan Nasional juga diisi dengan karnaval bertema kostum ikan dan biota laut yang menarik perhatian para pengunjung. Hari Ikan Nasional sengaja digelar di momen Car Free Day Jakarta untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat mengonsumsi kuliner laut, khususnya ikan. Tahun ini kita bisa swasembada protein ikan itu luas. Ada ikan, ada cumi, ada udang ya, dan seterusnya. Nah, kami hari ini dalam rangka Hari Ikan Nasional sekali lagi agar hidangan yang di darat, di laut yang kita produksi menjadi hidangan anak-anak kita di bangku-bangku sekolah, digembleng anak-anak kita agar menjadi anak-anak kelas dunia. Kuat fisiknya, cerdas, dan tinggi IQ-nya sehingga Indonesia menjadi bangsa yang maju, tidak kalah dengan bangsa-bangsa lain. Ikan patin, Ibu. Ya, betul, kita pakai ikan patin. Melalui Hari Ikan Nasional, pemerintah berharap kecintaan terhadap ikan bisa tumbuh dan konsumsi protein hewani di tanah air semakin meningkat, sekaligus menegaskan potensi sektor perikanan di Indonesia. Dari Jakarta, Wenda Nura, Muhammad Hairudin, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, jelang Natal dan Tahun Baru, PT Kereta Api Indonesia Persero Daop 1 Jakarta memberikan diskon 30% untuk pembelian tiket kereta api mulai 21 November 2025 hingga 10 Januari 2026. Diskon ini diberikan untuk meningkatkan minat masyarakat melakukan perjalanan pada masa libur Nataru serta mempermudah akses transportasi darat selama momentum Nataru. Program ini berlaku untuk perjalanan periode 22 Desember 2025 sampai 10 Januari 2026. Program diskon 30% ini diberikan untuk kelas ekonomi komersial pada berbagai kereta api jarak jauh maupun kereta api lokal. Seluruhnya berangkat dari wilayah Daop 1 Jakarta, termasuk dari stasiun Pasar Senen yang selama ini menjadi pusat keberangkatan penumpang ekonomi. Lebih dari 30 kereta api di lingkungan Daop 1 Jakarta siap mengangkut penumpang dengan kapasitas optimal, termasuk rangkaian yang dijadwalkan untuk kebutuhan arus Natal dan Tahun Baru. Masyarakat dapat memesan tiket dengan mudah melalui aplikasi KAI Akses atau melalui mitra resmi KAI lainnya, sehingga proses pembelian tiket lebih praktis tanpa harus datang ke stasiun. Libur Natal dan Tahun Baru menjadi momen yang ditunggu. Pasalnya masyarakat bisa berlibur dengan tiket kereta api dengan harga diskon. Berikut liputan rekan Ismalia dan juga juru kamera Aris Setiawan.
Meningkatkan minat masyarakat dalam momen libur Natal dan Tahun Baru, PT KAI khususnya Daop 1 Jakarta menghadirkan promo tiket sebesar 30%. Dan bagi para pengguna kereta api yang mau mendapatkan diskon 30% ini bisa membeli tiket dari 21 November 2025 hingga 10 Januari 2026. Namun dengan masa keberangkatan tanggal 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Dan tiket ini tentunya bisa dibeli di seluruh platform yang menjual tiket resmi dari PT KAI. Dan untuk diskon tarif 30% ini berlaku di kereta api ekonomi komersil, kereta api jarak jauh dan kereta api lokal Jakarta yang berangkat dari wilayah Daop 1 Jakarta. Dan bagi para pengguna kereta api ini dihimbau untuk 1 jam sebelum keberangkatan sudah berada di stasiun untuk bisa mendaftarkan face recognition ataupun juga mendeteksi wajah supaya lebih mudah dan mempersingkat waktu untuk masuk ke dalam stasiun dan melakukan keberangkatan dari stasiun. Dan juga pastinya untuk diskon ini bertujuan untuk meningkatkan minat masyarakat dalam momentum libur Natal dan Tahun Baru. Dari Jakarta, Ismalia Aristiawan, iNews melaporkan. Akhir pekan Anda yang mau wisata ke Bogor punya alternatif transportasi selain KRL, yaitu pakai bus Transjakarta yang berangkat dari Blok M. Informasi selengkapnya disampaikan Naura Syafika dan juru kamera Zulkarnain berikut ini. Kalau mau ke Bogor nggak perlu merogoh kocek yang mahal karena sekarang ada Transjakarta yang melayani perjalanan dari Blok M hingga Bogor, yaitu namanya adalah rute P11. Dan memang untuk perjalanan ini sudah diresmikan pada bulan Juni 2025 lalu, dan untuk penggemarnya semakin banyak yang setiap harinya menggunakan rute P11 ini. Rute P11 setiap harinya memiliki 25 armada, yang mana untuk perjalanan ini kalau tidak padat ini ada bus yang datang setiap 10 menit sekali. Namun kalau misalnya di padat atau di jam sibuk, biasanya itu di 15 hingga 20 menit sekali. Dan ini adalah salah satu Transjakarta rute P11 yang sudah hadir dan sudah siap melayani para penumpang yang tadi antriannya ini cukup panjang di sekitar sini. Dan ini untuk perjalanan dari rute P11 ini memang dimulai dari halte Blok M yang nantinya untuk perjalanan akan naik ke koridor 13, kemudian lanjut masuk ke tol Jagorawi. Dan memang ini adalah salah satu transportasi umum yang sangat digemari oleh banyak masyarakat pastinya, yang karena memang untuk jumlahnya untuk atau tarifnya pun ini terjangkau sekali, kemudian juga untuk waktunya yang ditempuh ini kalau di jam-jam tidak sibuk itu sekitar 1,5 jam untuk perjalanan, namun kalau di jam sibuk ini biasanya memakan waktu hingga 2 jam. Nah, kalau untuk pemirsa yang bingung ini rutenya lewat mana saja, nah di halte Blok M ini sudah disediakan, ini ada untuk papan rutenya, perjalanannya melewati halte mana saja sih. Memang kalau untuk Blok M ini berada di jalur 5, jadi jangan salah ya pemirsa untuk mengambil jalurnya. Dan ini melewati Pasar Santa, kemudian lanjut hingga ke Pancoran, kemudian juga hingga ke Cibubur, dan nantinya akan berakhir di Botani Square. Dan tiap harinya memang untuk rute P11 ini melayani hingga di 8.000 penumpang setiap harinya, baik dari Bogor hingga ke Blok M, kemudian juga dari Blok M hingga ke Bogor. Jadi untuk pemirsa yang belum merasakan untuk bisa jalan-jalan ke Bogor menggunakan Transjakarta, bisa langsung berkunjung ke halte Blok M untuk mencoba rute P11 ini. Dari Jakarta, Naura Syafika, Zulkarnain, iNews melaporkan.